derasnya arus kabar viral di media sosial, satu nama tiba-tiba kembali mengguncang jagat olahraga Asia. Megawati Hangestri Pertiwi yang disebut bukan sekedar atlet biasa, tapi banyak yang menyebutnya sebuah fenomena. Dan kini, sebuah kabar mengejutkan mulai beredar. Sang Megatron Indonesia disebut-sebut bersiap kembali meramaikan Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark pada musim 2026-2027 mendatang. Sederet pertanyaan pun muncul di mana-mana. Siapa sebenarnya Megawati Hangestri? Mengapa namanya kembali meledak dan menjadi perbincangan hangat? Hingga para tokoh mengungkap hal penting terkait ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Mulai voli aku kelas 1 SMP kalau nggak salah. Itu karena ayah sama mama yang nyuruh aku voli kayak gitu. Terus sebenarnya aku nggak suka voli, aku suka sepak bola aja. Karena aku dulu ya nggak suka voli aja, nggak ada alasan nggak suka voli. Iya, karena aku dari keluarga aku juga nggak ada yang olahraga kayak gitu kan, nggak ada yang olahraga. Jadi awal voli itu kayak nggak ikhlas gitu. Aku latihan kayak nggak mau, aku nggak mau latihan kayak gitu. Nonton acara ini karena ada aku juga. Jika kita mundur beberapa tahun ke belakang, kisah Megawati tidak dimulai dari panggung megah internasional. Ia lahir di Jember, Jawa Timur pada 20 September 1999 yang sejak usia 14 tahun Megawati sudah menapaki dunia voli profesional. Sebuah langkah berani bagi seorang remaja yang kala itu masih jauh dari sorotan publik. Dari klub lokal hingga kompetisi nasional, ia perlahan membangun reputasi. Nama Megawati pun kemudian tercatat membela berbagai tim seperti Jakarta Pertamina Pastron, Bandung BJB Tanda Mata, dan Jakarta BNI 46. Namun, perjalanan itu belum berhenti di Indonesia. Secara mengejutkan, karirnya menembus Liga Voli luar negeri dari Thailand, Vietnam hingga akhirnya Korea Selatan, salah satu liga voli paling kompetitif di Asia. Saat bergabung dengan Red Spark, sesuatu yang tak terduga terjadi. Awalnya, banyak yang meragukan seorang pemain berhijab dari Indonesia bermain di Liga Voli Korea. Namun keraguan itu perlahan mulai berubah menjadi kekaguman. Megawati tampil dengan gaya permainan yang eksplosif, dengan servis keras dan akurat, smash tajam yang mematikan, blok yang kuat di garis depan, hingga memiliki mental kuat pantang menyerah. Disinilah julukan Megatron makin bersinar, sebuah metafora bagi kekuatan pukulannya yang dianggap di luar nalar. Dan lebih dari itu, Megawati juga mencetak sejarah sebagai pemain voli berhijab pertama di Liga Korea Selatan. Kini spekulasi baru kembali bersiap memanaskan jagat voli Asia. Beberapa laporan dan perbincangan di media sosial menyebutkan bahwa Megawati berpotensi kembali ke Korea Selatan pada musim 2026-2027 dengan fokus utama kembali memperkuat Red Spark, sebuah klub yang makin membesarkan namanya. Dan ini jika benar terjadi, banyak analis olahraga memprediksi dampaknya tidak kecil. Popularitas Liga Korea bisa kembali meningkat di Asia Tenggara. Fans Indonesia akan kembali membanjiri pertandingan. Red Spark berpotensi mendapatkan kekuatan serangan yang pernah membuat mereka cukup diperhitungkan. Di balik performa luar biasa di lapangan, ada hal lain yang membuat Megawati berbeda. Ia tetap mengenakan hijab dalam setiap pertandingan, sebuah identitas yang justru menjadi inspirasi bagi banyak penggemar. Dalam konteks ini, beberapa ulama sering menjelaskan pentingnya hijab dalam kehidupan seorang muslim, seperti penjelasan dari Ustadz Ade Hidayat yang menyampaikan bahwa menutup aurat adalah kewajiban dalam Islam, sedangkan ibadah sunnah seperti sholat duha memiliki kedudukan berbeda di hadapan Allah.
tidak mudah untuk mengenakan jilbab ini dengan kondisi yang dipertahankan dalam hal-hal yang spesifik secara islami mesti digunakan. Yang saya maksudkan, di lingkungan yang saya sebut tadi, adaptasinya mudah seperti di Indonesia atau di tempat-tempat yang muslimnya banyak atau di pusat-pusat keislaman, sehingga menjadi karakter bahkan jadi budaya, itu nyaman digunakan. Namun ketika satu petualangan atau mungkin tuntutan baik pekerjaan ataupun juga sekolah, kuliah berpindah ke tempat lain yang karakternya berbeda, kan? Kemudian budayanya tidak sama sehingga membentuk satu cara pandang yang berbeda. Merasa seakan-akan yang berjilbab ini kok beda dengan yang tidak berjilbab. Cara pandangnya lain, karakter budayanya berbeda. Sehingga para saudari kita yang tidak memiliki kecukupan bekal atau kemantapan tekad dalam dirinya untuk mempertahankan jilbab, kadang-kadang bisa terpengaruh, goyah, dan tidak sedikit kemudian yang sangat disayangkan menanggalkan jilbabnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah, nah ini poinnya, mempublikasikan proses penanggalan itu, ya, sehingga semua seakan-akan mesti melihat bahwa saya sekarang telah berubah, tanpa disadari bahwa perubahan itu sesungguhnya sedang membawa kepada dampak-dampak yang secara pandangan keislaman tidak ideal. Untuk itulah kemudian kita harus banyak mendoakan, ya, supaya saudari-saudari kita yang muslimah bangga dengan jilbabnya, dia kenakan dalam kebaikan, ya, dan dia bisa posting semua anugerah kehormatan itu dengan postingan terbaik untuk memotivasi keindahan ini, sehingga setiap muslimah bangga dengan jilbabnya saat hidup, bangga saat dikenakan dalam wafat, dan bangga saat menjawab pertanyaan Allah, bagaimana status jilbab yang aku berikan kepadamu sebagai hadiah yang menaikkan martabat dan kehormatanmu di hadapanku. Pesan yang sering disampaikan para ulama bukan tentang individu tertentu, melainkan tentang prinsip umum dalam menjalankan kewajiban agama di berbagai aktivitas kehidupan umat muslim. Dan hari ini, kisah Megawati menjadi contoh bagaimana perjalanan panjang seorang atlet bisa berubah menjadi fenomena. Dari kota kecil di Jember menuju Liga Internasional di Korea Selatan, lalu menjadi ikon yang disebut banyak orang sebagai Megatron Indonesia. Namun satu pertanyaan masih menggantung di udara. Akankah Megawati benar-benar kembali mengguncang Liga Korea musim depan? Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin kisah viral Megawati baru saja memasuki babak yang jauh akan lebih besar. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa terkadang jalan menuju puncak tidak dimulai dari sorotan lampu, tetapi dari kerja keras yang sunyi, hingga akhirnya dunia tak punya pilihan selain melihat kesuksesan dari keyakinan yang tak goyah dan dari keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri meski dunia awalnya meragukan. Membanggakan sejumlah prestasi dan keberhasilan yang sejak awal kemunculan dikerjakan dengan kecerdasan, keuletan, dan kerja keras, namun memiliki hal berbeda dari kebanyakan wanita. Dialah Megawati Hangestri, sosok tangguh beragama Islam yang di awal tidak menyukai voli, namun tetap bersyukur kepada orang tua yang mengarahkan dirinya menjadi seorang atlet voli yang kini berhasil membawanya sukses hingga membuat bangga nama Indonesia. Mega yang di setiap aksi dan kehadirannya selalu menunjukkan identitasnya yang baik sebagai seorang muslim dengan mengenakan hijab hingga berhasil menunjukkan prestasi, menunjukkan citra Islam yang positif di tengah mayoritas non-muslim. Tercatat sederet prestasi berhasil diraihnya meski tetap memakai hijab, kebanggaan Islam yang dikenakannya dimanapun berada. Dan berkat kehebatannya di ajang bergengsi Liga Voli Korea tersebut, Mega kondisinya kini disejajarkan dengan Muhammad Salah yang berdakwah lewat jalur olahraga dan Putri Aryani yang berdakwah di jalur musik. Bagi anak-anak muda Indonesia, dakwah itu nggak mesti dalam bentuk yang kaku. Dalam menyampaikannya harus dengan ceramah, tidak. Tingkatkan skill Anda, mampu memaintain hobi,
lalu kemudian mengembangkannya untuk kepentingan dakwah Islam, itu keren saat ini. Maknanya sangat kuat. Dan untuk saat ini memang berdakwah lewat sesuatu yang disukai oleh publik, apalagi di-maintain secara profesional lewat media, ini sangat menguntungkan dan akan merubah persepsi publik, terutama masyarakat barat yang mengalami penyakit Islamofobia. Nah, sekarang ini coba padukan antara hobi, karir, dakwah, dan sosial media. Dengan visi yang kuat, membawa Islam dimanapun kita berada. Saya pernah dididik oleh kiai saya, dan dia bilang, fi ayyi ardin tata wa anta mas'ulun an islamiha. Di mana bumi kamu pijak, di situ kamu bertanggung jawab kepada nilai-nilai Islam yang harus kamu tegakkan. Nah, ini zaman berubah. Era shifting seperti ini, anak-anak muda punya kesempatan. Bukan cuma dalam berkarir, bukan cuma bisa jadi orang kaya, tapi siapapun kalian, wahai anak muda, dengan simbol-simbol Islam yang sederhana, tidak harus kental simbol-simbol Islam, kalian bisa menjadi pejuang dakwah yang luar biasa. Dan untuk anak-anak muda Indonesia, bahwa dakwah itu tidak mesti dalam bentuk yang kaku, yang dalam menyampaikannya mesti harus dalam ceramah saja. Maka tingkatkan skill Anda, mampu memaintain hobi lalu mengembangkannya untuk kepentingan dakwah, maka itu keren saat ini. Yang kedua adalah anak-anak yang kreatif yang memanfaatkan hobinya untuk menjadi sebuah karir hidup, bahkan menjadi sarana dakwah yang menarik, kata Ustadz Bahtiar Nasir. Lantas dengan cara yang berbeda hingga berhasil meraih kesuksesan di dunia, semua ada nilai kebaikan dan pahala ketika semua kegiatan apapun dilakukan di jalan dan aturan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa orang cerdas adalah orang yang selalu mencari peluang untuk bisa meraih kesuksesan dalam keadaan apapun. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang selalu berkata, apa yang bisa saya lakukan dengan segala keterbatasan? Berusaha, berdoa, dan kerja keras memiliki keyakinan penuh bahwa Allah akan mengabulkan kesuksesan di dunia tanpa harus keluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan dalam aturan agama. Kehadiran sosok sang Megatron asal Jember, Jawa Timur yang kini makin diviralkan ragam media cukup menyita perhatian dan banyak dinanti kejayaannya di setiap aksinya bersama tim Red Spark Korea Selatan. Megawati yang berjiwa tinggi dan rendah hati selalu menebarkan kebaikan Islami meski kini banyak yang menumpangi ketenaran dengan ragam aksi dan narasi yang memuji. Saat ini tak terhitung banyak sanjungan dan pujian dari orang-orang yang sudah mengetahui kehebatan Megawati yang bangga dengan sikap, adab, dan perlakuan serta doa yang biasa dipanjatkan di dalam dan di luar lapangan. Seperti salah satu tayangan yang menunjukkan bagaimana Mega selalu melantunkan sholawat setiap saat meski pertandingan tengah berlangsung sebagai bukti ia seorang muslim yang taat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu apa? Saya minta tolong Allah. Itu aku selama set ketiga sampai set kelima. Gitu? Dari set pertama malah. Iya, setiap kali kita ada time out, kamu berdoa kan? Kamu tidak dengar aku apa yang aku bilang. Bahwa sholawat yang Mega lantunkan kayak seperti minta tolong untuk dijaga dan bisa melakukan yang terbaik. Dan sholawat itu dibaca mulai dari set pertama sampai set kelima, kata Megawati Hangestri. Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat-malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Apa bedanya? Salawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat maknanya
malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad SAW. Orang beriman berselawat, apa maknanya? Orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak perlu pada selawat kita. Andai semua dunia ini kafir tak percaya kepada Nabi Muhammad tidak rugi sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Bukan untuk dia. Kita berselawat bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat untuk diri kita. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 dosa-dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan tingkatan derajat kemuliaan 10 tingkatan. Beristighfar, dosa diampuni, tapi belum tentu yang lain dapat. Maka dengan bersolawat, dosa terampuni. Sedangkan Allah bersolawat, malaikat bersolawat, mengapa kamu tidak mau bersolawat? Meski Nabi Muhammad tidak perlu solawat kita, sebab kita bersolawat untuk diri kita. Karena barang siapa bersolawat 1 kali, maka Allah balas 10 kebaikan, dan Allah tutup 10 dosa-dosa, serta Allah naikkan derajat ke 10 tingkatan, kata Ustadz Abdul Somad. Dalam ungkapan UAS yang membahas secara umum dan bukan mengomentari Megawati secara langsung sebagai pengingat agar kita senantiasa membiasakan untuk bersolawat kapan dan dimanapun berada, yang seolah solawat itulah juga yang menjadi rahasia dan sumber kekuatan Megawati Hangestri dalam setiap laga poli yang ia jalani, di samping kerja keras, doa dan pantang menyerah yang selalu ditunjukkannya selama ini. Semoga apa yang disajikan Megawati dan beliau Ustadz Abdul Somad bisa menjadi pembelajaran serta tuntunan kebaikan bagaimana harusnya kita bersikap dan terus mengingat agar sholawat bisa menjadi suatu kebiasaan yang biasa kita lantunkan, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa libatkanlah Allah dalam bersolawat dalam segala urusan duniamu, maka niscayalah sesuatu yang tampak bagimu sulit akan menjadi lebih mudah dan penuh dengan berkah. Wallahu alam bisawab. Sebenarnya aku nggak terlalu tertarik dengan bola voli. Sebenarnya aku lebih suka main sepak bola gitu di awal. Ya masih masa-masa kecil, tapi ayah aku, mama aku bilang jangan sepak bola karena menurut mereka kayak itu lebih ke cowok kan ya. Maksudnya kayak spesifiknya kan lebih ke cowok gitu kan. Dan bola voli itu mungkin karena aku tinggi, kayak sayang aja kalau di sepak bola. Sebenarnya bisa aja di sepak bola, tapi ya menurut orang tua lebih bagus di voli. Ya. Ini jalannya ternyata dapat berkah dan rezekinya juga di voli. Inilah Megawati sang Megatron Indonesia yang beragama Islam, bernama lengkap Megawati Hangestri Pertiwi, lahir 20 September 1999 di Jember, Jawa Timur, anak dari ibu dan bapak maksum, lulusan Universitas Kahuripan Kediri tahun 2020 yang mengawali karir sebagai atlet voli wanita sejak 14 tahun sebagai salah satu pemain muda dalam skuad Surabaya Jatim, Lipoli Divisi Utama Proliga, Jakarta Promina Pastron dan BNI 46, Bandung BJB Tanda Mata, hingga akhirnya masuk daftar bursa voli luar negeri, membela sejumlah klub Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Megawati yang bersinar terang di Red Spark Korea Selatan berhasil mencuri perhatian berkat permainannya yang menawan dengan menunjukkan servis yang kuat dan akurat, dan yang menjadi andalannya adalah smash keras dan tajam yang jelas tidak terbantahkan. Maka dari itu Megawati dijuluki sebagai sang Megatron yang juga memiliki kemampuan bertahan, blok yang kuat dan mumpuni, serta dikenal sebagai pemain yang gigih pantang menyerah, selalu berusaha keras dalam memberikan yang terbaik untuk tim yang membesarkan namanya. Hingga kini Megawati telah menorehkan banyak prestasi membanggakan sebagai individu, klub dan tim nasional dengan sejumlah torehan medali dan piala yang membanggakan, meski tetap memakai hijab kebanggaan Islam dalam setiap aksinya kapan dan dimanapun berada.
Melihat ramai komentar beragam hingga pentingnya penjelasan lengkap terkait semua yang dihadirkan serta siapa Megawati Hangestri sebenarnya, inilah penjelasan Buya Yahya yang menegaskan salah satu hal penting terkait ini. Mengenakan jilbab semacam ini adalah ibadah. Jauh lebih gede pahalanya daripada sholat duha yang Anda dirikan. Jauh lebih gede pahalanya daripada sholat tahajud yang Anda lakukan, wahai para ibu-ibu yang soleha. Karena apa? Menutup aurat hukumnya wajib. Sholat duha adalah sunnah. Maka kenakan ini di saat Anda bertemu dengan kaum pria. Dan niati itu adalah ibadah. Anda menjaga aurat Anda ibadah. Ada nilai di hadapan Allah seperti melaksanakan ibadah sholat lebih dari itu bahkan. Seperti itu insya Allah. Semoga semuanya jadi terjaga, aurat terjaga. Kemudian juga kalau Anda, wahai adikku yang soleha, engkau membuka auratmu. Pertama, kesalahan pada dirimu dan semoga Allah ampuni. Yang kedua, engkau mengundang dosa orang yang melihatmu. Jika satu orang yang melihat dosa satu, kamu pun dapat. Jika yang melihat 10 orang, maka 10 orang juga dosa, kamu dapat. Maka wahai adikku yang masih anak-anakku yang belum menutup aurat, mintalah kepada Allah, ya Allah bimbing kami ya Allah agar kami bisa menutup aurat kami. Dan ingat semuanya dengan keindahan, jangan ada yang mencaci, jangan ada yang mengolok. Dan kepada para wanita semuanya, khususnya Anda yang sudah pakai jilbab, pakai kerudung, apalagi pakai cadar, minta kepada Allah ada istiqomah. Dan ingat, jangan Anda merendahkan mereka yang belum pakai cadar atau mereka yang belum pakai kerudung. Ingat, Maka mengenakan jilbab adalah ibadah jauh lebih besar daripada sholat duha dan tahajud yang Anda dirikan, karena menutup aurat hukumnya wajib, sedangkan sholat duha adalah sunnah. Maka kenakan ini di saat Anda bertemu dengan kaum pria kapan dan dimanapun berada. Dan niat itu adalah ibadah, karena semua ada nilai pahala di hadapan Allah, kata Buya Yahya. Maka berbanggalah dengan hijabmu apapun bentuk aktivitasmu. Lantas dengan cara berbeda dari wanita biasa hingga berhasil meraih kesuksesan di dunia, semua ada nilai kebaikan meski semua tidak lepas dari kewajiban ketika semua kegiatan apapun dilakukan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat Buya Yahya bukan membahas Megawati Hangestri secara langsung, tetapi beliau membahas hukum hijab secara umum sebagai contoh untuk kita bahwa semua kegiatan bisa menjadikan kebahagiaan ketika semua dilakukan dengan ikhlas di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa orang sukses adalah orang yang selalu bekerja keras, mencari peluang untuk bisa menjadi yang terbaik dalam kondisi apapun. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu berkata, apa yang bisa saya lakukan dengan segala halangan? Berusaha keras, berdoa dan tawakal, memiliki keyakinan penuh bahwa Allah akan memberikan keberhasilan dan kesuksesan meski segala sesuatunya tampak mustahil didapatkan.